Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penjelasan tentang etika profesi. Di sini kami mengambil tema tentang hoax. Oke, next. Ada saya Amelia Aini Cahyanti, Ibane Sentivolia, Laili Nuriatul, dan Karina Andriani. Kami merupakan kelompok 6. Oke, jadi latar belakang yang akan kami bahas di sini, perkembangan teknologi dan media itu sosial sangat membuat informasi menyebar sangat cepat. Nah, tidak semua informasi yang beredar dapat dipercaya sehingga muncul banyak hoax. Penyebaran hoax itu tersendiri termasuk cybercrime karena dilakukan di media sosial, elektronik, dan berdampak negatif. Pemerintah dapat mengatur penanganannya melalui UU ITE, terutama pasal tentang informasi bohong dan pencemaran nama baik. Oke. Kemudian, apa sih itu hoax? Hoax adalah informasi palsu atau berita bohong yang dibuat untuk menipu atau menyesatkan orang lain. Biasanya disebarkan melalui media sosial, pesan instan, atau situs tidak terpercaya. Hoax sering menggunakan judul provokatif agar cepat viral. Dalam hukum Indonesia, hoax bisa dipidana jika terbukti merugikan masyarakat atau individu sesuai Undang-Undang ITE. Selanjutnya adalah jenis-jenis hoax. Hoax ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah fake news atau berita palsu, clickbait, confirmation bias, misinformation, satir, post-truth, dan propaganda. Fake news atau berita palsu ini merupakan informasi yang sepenuhnya tidak benar, tapi dibuat seolah-olah berita benar. Contohnya adalah berita palsu tentang penemuan obat COVID-19 dan dari herbal tertentu. Kemudian adalah clickbait. Ini merupakan judul sensasional yang dibuat untuk menarik klik, tetapi isi tidak sesuai atau menyesatkan. Contohnya adalah artis terkenal meninggal, padahal hanya sakit ringan. Kemudian ada confirmation bias. Ini merupakan informasi palsu yang dibuat untuk menguatkan kepercayaan atau pandangan kelompok tertentu. Contohnya adalah hoax politik yang mendukung golongan tertentu. Kemudian adalah misinformation. Ini merupakan informasi yang salah yang tersebar tanpa niat jahat. Nah, ini biasanya terjadi karena ketidaktahuan. Contohnya adalah salah mengartikan data kesehatan lalu membagikannya. Kemudian ada satir atau parodi. Ini merupakan konten humor atau sindiran yang disalahpahami sebagai fakta. Contohnya adalah meme satir yang dianggap sebagai berita sungguhan. Kemudian ada post-truth. Ini merupakan hoax yang memanfaatkan emosi dan kepercayaan personal dibandingkan fakta objektif. Contohnya adalah isu vaksin yang menyebutkan chip. Dipercaya bukan karena data, tapi karena ketakutan. Yang terakhir ada propaganda. Ini merupakan informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk keuntungan kelompok tertentu. Biasanya, biasanya dilakukan oleh politik. Contohnya adalah black campaign saat pemilu. Kemudian Kemudian, apa sih penyebab dan dampak hoax? Untuk penyebabnya sendiri terdapat beberapa macam. Yang pertama adalah kesesuaian dengan pendapat pribadi. Yang kedua adalah viralitas media sosial. Kemudian ada rendahnya literasi media digital. Kemudian ada tingginya emosi pengguna dan kepercayaan terhadap figur atau kelompok. Kesesuaian dengan pendapat pribadi. Orang ini cenderung membagikan hoax yang sesuai dengan pandangan mereka tanpa mengecek datanya terlebih dahulu. Kemudian untuk viralitas media sosial dengan konten yang menarik, emosional atau kontroversial, ini lebih mudah viral sehingga hoax ini menyebar dengan cepat. Kemudian, rendahnya literasi media digital. Ini merupakan kurangnya kemampuan masyarakat dalam memverifikasi sumber, mengecek keaslian berita, dan memahami cara kerja media. Kemudian, tingginya emosi pengguna. Konten yang menimbulkan marah, takut, atau panik itu tuh membuat orang tergesa-gesa membagikannya ke orang lain tanpa mengecek faktanya terlebih dahulu. Kemudian, yang terakhir adalah kepercayaan terhadap figur atau kelompok.
Hoax ini mudah diterima jika datang dari orang yang dapat kita percayai, seperti tokoh publik, keluarga, ataupun komunitas. Kemudian apa sih dampak penyebaran hoax itu? Yang pertama adalah polarisasi sosial. Hoax ini tuh bisa menyebabkan perpecahan antar kelompok, memicu konflik, dan memperkuat kebencian. Yang kedua adalah menurunnya kepercayaan terhadap institusi. Hoax yang khususnya menyerang pemerintah atau lembaga politik biasanya tuh membuat masyarakat menjadi curiga dan tidak percaya. Kemudian ada kepanikan dan ketakutan massal. Hoax seperti hoax pandemi, bencana alam, atau isu keamanan itu dapat menyebabkan panik buying dan keresahan masyarakat. Kemudian ada kerugian ekonomi. Hoax yang dapat hoax yang dapat memberikan bisnis atau individu itu misalnya ketika reputasi seseorang oleh berita palsu sehingga berdampak pada ekonominya. Kemudian yang terakhir adalah gangguan keamanan dan ketertiban. Hoax yang memprovokasi massa dapat menyebabkan kerusuhan atau tindakan kekerasan. Selanjutnya adalah contoh kasus hoax di Indonesia. Hoax politik ini menjadi salah satu yang paling banyak muncul menjelang pemilu. Kominfo menemukan terdapat 928 hoaks terkait pemilu tahun 2019 dan kasusnya kembali meningkat pada tahun 2023. Mavindo juga melihat lonjakan hoaks politik pada tahun 2018 sampai 2019, baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara. Contoh nyata yang terjadi di Indonesia meliputi hoaks, daftar pemilu siluman, isu 7 kontainer surat suara sudah dicoblos, serta berbagai fitnah yang menyerang kandidat tertentu. Nah, hoax-hoax ini tuh terbukti mengganggu proses demokrasi dan memicu keresahan publik. Setelah membahas dampak dan contoh kasus hoax di Indonesia, bagian ini akan menjelaskan dasar hukum yang digunakan untuk menanganinya. Penyebaran hoax diatur secara jelas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yaitu pada pasal 28 ayat 1 melarang penyebaran berita bohong yang merupakan ayat 2 melarang penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berbasis SARA. Yang terakhir, pasal 27 ayat 3 mengatur informasi elektronik yang mengandung unsur fitnah atau pencemaran nama baik. Setiap ketentuan tersebut memiliki sanksi yang tercantum dalam pasal yang terkait, yaitu pasal 45A ayat 1 dan 2 ancaman pidana hingga 6 tahun untuk pelanggaran pasal 28 ayat 1 dan 2. Next. Dan pasal 45 ayat 3 ancaman pidana hingga 4 tahun untuk pelanggaran pasal 27 ayat 3. Selain itu, penyebaran berita bohong yang menyebabkan keresahan luas di masyarakat juga diatur dalam KUHP pasal 14 dan 15 yang mengatur penyebaran berita bohong atau berlebihan yang menyebabkan kepanikan publik. Next. Setelah memahami dasar hukumnya, kita dapat melihat bagaimana ketentuan ini digunakan untuk menangani berbagai jenis hoax. Hoax yang merugikan konsumen, termasuk pasal 28 ayat 1 dan sanksi pasal 45A ayat 1. Yang kedua, hoax bermuatan sara, masuk ke pasal 28 ayat 2 dan sanksi pasal 45A ayat 2. Yang ketiga, hoax berupa fitnah atau serangan terhadap reputasi, masuk pasal 27 ayat 3 dan sanksi pasal 45 ayat 3. Dan yang terakhir, hoax yang menimbulkan kepanikan secara luas akan ditangani melalui KUHP pasal 14 dan 15. Secara garis besar, UU ITE ini berfungsi mengatur sekaligus memberikan sanksi terhadap penyebaran hoax yang dilakukan melalui internet atau media sosial. Sedangkan KUHP digunakan untuk menindak penyebaran hoax yang menimbulkan kepanikan atau
keonaran besar di masyarakat terlepas dari media penyebarannya. Setelah memahami landasan hukum terkait hoax, selanjutnya materi mengenai cara mencegah hoax akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya cara mencegah hoax. Nah, kita itu bisa mengatasi hoax untuk yang pertama dengan melakukan pencegahan. Yang pertama, kita bisa memverifikasi sumber dengan memastikan informasi itu berasal dari instansi resmi atau media kredibel. Kemudian kita dapat mengecek keaslian berita melalui alat cek fakta seperti Kominfo, cek fakta, atau Trumpet Hoax. Kemudian kita dapat menganalisis isi informasi dengan mengenali ciri hoax seperti judul provokatif atau data tanpa bukti gitu. Kemudian yang terakhir, kita bisa meningkatkan literasi digital agar mampu membedakan mana informasi valid dan menyesatkan. Nah, selanjutnya kita dapat mengatasinya dengan melakukan klarifikasi dengan mengirim ralat bahwa informasi sebelumnya tidak benar. Dan kita dapat melaporkan konteks hoax melalui fitur report platform seperti media sosial, memberikan edukasi kepada keluarga dan teman tentang cara memeriksa informasi yang valid seperti apa, dan menggunakan pendekatan empati saat menjelaskan hoax kepada orang-orang yang mempercayainya. Dan terakhir kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib jika hoax mengandung unsur penipuan, sara, atau pencemaran nama baik. Nah, dari pendapat kelompok kami, kami berpendapat bahwa hoax itu merupakan ancaman serius di era digital karena dapat menyesatkan dan meresahkan masyarakat. Karena itu, setiap individu perlu lebih berhati-hati dalam menerima dan membagikan informasi. Penegakan UU ITE dan peningkatan literasi digital juga harus berjalan bersamaan agar penyebaran hoax dapat diminimalisir. Setelah itu, hoax sering dimanfaatkan dalam tindak kejahatan cyber seperti penipuan online, pencurian data, dan rekayasa sosial. Maka dari itu, kewaspadaan saat berselancar di luar digital menjadi sangat penting. Nah, berikut merupakan daftar pusaka yang kami buat. Oke. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang hoax. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.